Oke, jumpa lagi bersama saya Lika Mayasari di segmen Just for Him atau kita lakukan segala sesuatu buat Tuhan. Nah, biasanya kita itu selalu bicara soal bisnis atau art. Nah, kali ini kita akan bicara sesuatu hal yang berbeda tapi mungkin kita suka nih. Bukan mungkin lagi. Pasti kita suka. Kita akan berbicara soal money atau uang atau cuan. Nah, bersama saya sudah hadir salah satu narasumber teman saya sendiri namanya Pratiwi Gunawan dan dia ini suka banget tentang uang, bicara soal uang, suka bicara soal uang. Artinya apakah dia materialistis? Belum tentu. Mari kita dengarkan apa sih pendapatnya dia tentang uang. Sebelum itu mari kita sambut Pratiwi Gunawan. Atau biasa kita panggil sebagai Pret. Oke, thank you. Oke, Pret itu stands for pretty ya, bukan Pret yang lain. Pret bunyi sesuatu. Iya. Oke, perkenalkan nama saya Pratiwi Gunawan. Thank you banget Celika udah diundang di tempat ini untuk boleh sharing-sharing sedikit lah. Aku juga thank you juga ya Pret mau hadir di sini. Wah. Formal banget ya kayaknya. Kayak baru kenal ya kita. Baru kenal barusan. Nah, kayak biasanya narasumber kita baru kenal 5 menit tuh di belakang panggung ya. Padahal kita udah kenal 5 tahun. Iya, 1 dekade bahkan. 1 dekade, oke. Tua dong lo. Ya, nunjukin umur. Iya. Oke. Sebelum kita bicara lebih lanjut soal uang, boleh nih diceritain kira-kira Pret ini kesehariannya ngapain aja sih kayak gitu. Oke, saya sendiri merupakan salah satu konsular staff di perwakilan negara asing yang ada di Indonesia. Dan saya juga merupakan seorang side hustler. Saya lagi bangun bisnis sebagai insurepreneur dan saya juga aktif saya membuat konten-konten tentang keuangan di Instagram kayak Apa itu. nih Instagramnya namanya? Tentang keuangan tersebut saya terinspirasi dari iklannya Gojek waktu itu. Ini bukan disponsori oleh Gojek ya. Tapi kalau Gojek mau sponsorin juga oke aja. Kita terima. Jadi saya pakai akun namanya Cerdikiawan. Cerdik itu kan kayak smart gitu ya. Jadi kayak harapannya buat teman-teman yang join ini kayak sebagai follower dan sebagainya itu boleh diberkati. Kalau cerdik itu bukan hanya soal kita itu udah provided secara keseluruhan, tapi kita bisa menggunakan sumber daya yang seminim mungkin, tapi kita bisa memaksimalkannya. Itu orang cerdik kayak itu ya. Jadi bukan hanya mandek ataupun berhenti ketika menghadapi masalah karena ada big problem gitu, tapi dia bisa mencari jalan kayak agile gitu kayak tangkas gitu ya. Jadi orang-orang cerdik kayak gitu. Harapannya karena background dari kita semua kan nggak sama, tapi kita bukan fokus di kekurangan, tapi apa yang bisa kita lakuin. Jadi harapannya di konten itu seperti itu sih. Jadi istilahnya kita itu sama-sama belajar untuk jadi problem solver. Iya, problem solver, bukan jadi masalahnya ya. Iya, bukan jadi masalahnya atau jadi orang-orang yang self pity partiers ya kayak gitu ya. Itu pastinya bukan saya. Bukan saya. Mungkin itu masa lalu ya. Masa lalu kita loh. Bicara soal Cerdikiawan. Nah, ini berarti kan kontennya ini seputar bagaimana kita bisa jadi problem solver. Tapi kalau kan ada banyak konten nih sekarang beredaran. Nah, ini berarti lebih fokusnya ke keuangan ya? Iya, lebih fokusnya ke keuangan. Soalnya saya sendiri merasa bahwa uang ini adalah sesuatu yang berbicara soal hati. Harta dan properti. Yes, pinter banget. Nah, kalau di Alkitab sendiri, bahkan Tuhan Yesus itu sering menyebutkan perumpamaan tentang uang. Dan satu-satunya hal yang dibandingkan dengan Tuhan itu adalah mamon, ya kan, uang. Jadi harusnya uang itu perlu kita jadikan hambanya kita, bukan manusia yang jadi hambanya uang. Nah, harapannya di yang saya sharingkan di sana itu boleh membantu teman-teman yang membaca kayak itu. Nah, bicara soal uang nih, biasanya kan orang itu perasaannya bisa naik turun karena uang. Kalau di rekeningnya full, happy, bisa mau ngapain aja. Benar. Terus kalau di rekeningnya lagi surut, aduh pusingnya bukan main. Nah, tadi kan kita sempat bicara-bicara nih di belakang ya, soal kehidupan di Taiwan waktu Pret ada sekolah di Taiwan gitu kan. Nah, di sana kan katanya mereka bisa mengejar passion tanpa memikirkan keuangan. Nah, itu
gimana sih caranya supaya kita bisa seperti itu? Nah ini kan mungkin bicara negara, nih boleh cerita sedikit nih. Oke, jujur saya mulai melek keuangan itu semenjak saya itu mengecap kuliah di Taiwan kayak gitu ya. Jadi di sana saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa gimana sejahteranya sebuah negara itu bisa membuat manusia-manusia di dalamnya itu bisa berkarya dengan bebas, nggak peduli tentang saya lagi passionate di art. Tapi karena art itu nggak ada orang yang membeli, akhirnya dia belok arah jadi banker. Nah, enggak, tapi di sana itu karena mereka itu udah terjamin secara sosial, akhirnya mereka dengan leluasa mereka bisa inventing ini, bisa kayak mengejar passionnya yang ini, dan akhirnya leading di Asia. Nah, di sana saya lihat, bukan hanya saya lihat sendiri, saya juga merasakan ketika saya studi di sana, saya sempat berobat ya di sana. Nah, pengobatan itu salah satu bentuk support yang diberikan oleh pemerintah sendiri buat masyarakatnya, termasuk juga orang-orang yang stay di Taiwan waktu itu. Jadi waktu itu saya pergi ke Taiwan untuk ke dokter gigi waktu itu, dan loh saya di sana gila cuman bayar segini doang. Karena udah bayar National Health Insurance kayak gitu ya. Nah waktu itu saya perginya di Taiwan itu tahun 2011 dan Indonesia masih belum punya BPJS seperti sekarang. Dan di sana saya lihat, wih enak banget ya. Dan akhirnya saya ngajak teman saya yang lain, gigi bungsunya itu ternyata miring, yang wisdom tooth itu ya. Nah kalau di Indonesia kan mahal banget kan, udah bunyinya juta kan. Nah di sana juga sama harganya. Jadi cuman bayar sekian puluh ribu rupiah, itu udah dibantu, dicabut, dan semuanya itu kayak bukan servis yang biasa-biasa, tapi juga servis yang benar-benar profesional kayak itu. Jadi dari sana saya melihat, jadi orang-orangnya duitnya nggak habis di medical atau yang hal yang dan selain itu juga untuk pendidikan mereka pun juga ada pendidikan yang gratis untuk anak-anak yang lahir kayak itu ya. Jadi orang-orangnya disiapkan sekolah-sekolah yang mumpuni untuk mereka itu bisa mengecap pendidikan yang baik kayak itu ya. Jadi akhirnya orang tua di sana bisa menata keuangannya jauh lebih baik karena faktor kesehatan ataupun faktor pendidikan itu kan sesuatu hal yang nggak bisa dibudgetkan, ya nggak, kita nggak bisa menganggarkan kedua hal ini. Jadi karena pemerintah itu udah punya kayak supportnya, udah punya kayak jaringnya, akhirnya mereka masih bisa lebih leluasa untuk mengatur keuangannya. Nah waktu itu saya mikir, dulu saya merasa ini karena saya tahu sendiri ada seseorang itu yang hampir nggak bisa kuliah karena keluarganya itu kena musibah. Musibahnya adalah hal-hal yang faktor resiko pada umumnya. Jadi kayak keluarganya itu sakit kritis, lalu kayak keluarganya itu tiba-tiba masuk rumah sakit karena faktor menua. Akhirnya keluar masuk rumah sakit. Beda kalau kita kita traveling gitu ya, kita masih bisa budget, kita mau pilih yang hotel bintang 3 atau hotel bintang 4, tapi kalau begitu kita masuk rumah sakit itu udah tinggal tunggu bill, ya nggak? Nah akhirnya anak ini hampir nggak bisa kuliah, karena orang tuanya membiayai orang tuanya kayak itu, dan karena keluar masuk rumah sakit itu akhirnya menguras aset, menguras tabungan, dan anak itu adalah saya kayak itu. Jadi ini beneran pengalaman pribadi, dan waktu itu saya merasa bahwa wah kalau dulu negara Indonesia itu udah punya support system kayak di Taiwan, kayak welfare state, sistem kesejahteraan yang kayak di Taiwan, saya nggak perlu melalui itu. Tapi puji Tuhannya waktu itu memang ya ketika ada masalah Tuhan bukain yang lain, akhirnya saya dapat scholarship kayak gitu. Dan ya tetap benar. Jadi kayak Tuhan tetap berikan jalan kayak itu. Nah tapi yang saya dari sana saya harapkan kita tuh lebih melek secara keuangan, lebih melek tentang prioritas apa yang harus kita lakukan agar tidak masuk ke jebakan-jebakan sandwich generation kayak itu. Jadi kalau misalnya tadi kan kita bicara negara Taiwan nih, di mana sistem apa istilahnya kesejahteraannya itu sudah terjamin. Benar. Nah, sedangkan kalau kita berkaca ke negara kita, mungkin kan masih banyak yang dibenahi. Benar. Nah, jadi apa nih yang diperlukan kita ini sebagai orang-orang muda yang nantinya juga pasti akan menuju masa depan, ya kan? Apakah
sampai sejauh mana sih kita harus melek keuangan, sampai sejauh mana sih kita harus punya literasi tentang keuangan gitu kan. Dimana kan kita lebih sering kan literasinya yang soal sosial media, kita melek-meleknya di area-area yang entertainment gitu. Nah itu gimana sih caranya biar kita itu apa aja sih literasi keuangan yang perlu kita tahu, apa aja yang perlu kita prepare buat masa depan, dan gimana sih caranya kita itu bisa istilahnya kadang-kadang kan kita tahu nih sesuatu tuh penting. Ya, tapi belum benar-benar menyadari untuk melakukan sesuatu itu. Nah, itu gimana caranya, Brad? Kira-kira. Nah, saya tadi mengajak teman-teman semua untuk melihat gimana bagusnya negara Taiwan. Bukan berarti saya menjelekkan negara Indonesia. Karena tetap ada tertulis bahwa usahakanlah kesejahteraan di mana engkau kubuang, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Nah, kita pun di Indonesia itu pun bukan kebetulan ya nggak, kita lahir di keluarga mana, di negara apa. Nah, kalau ada kita di sana, berarti di situ Tuhan kayak mau kita mau jadikan kita itu berkat, kayak itu ya. Jadi di sana saya mikir, oh iya, kalau kita kepingin Indonesia maju, bukan dari faktornya Indonesia pemerintahnya yang harus benar dulu, tapi harus dari level yang paling mikro. Kita nggak bisa mengharapkan negara kita yang segitu besar itu berubah manusia-manusianya, tapi kita harus start dari kita. Nah, gimana faktor pentingnya itu adalah sistem ekonomi di negara itu adalah cerminan dari sistem perekonomian di unit yang paling kecil, yaitu keluarga. Yaitu pribadi. Bayangin ya, coba saya ajak berlogika sedikit ya. Misalnya di keluarga itu punya kebiasaan yang kayak konsumtif, akhirnya dia hutang misalnya ya, ambil KTA, kredit tanpa anggunan ya. Terus dengan bunga yang tinggi ya. Nah, kalau kredit tanpa anggunan karena kepepet atau mau buka usaha mungkin ya masih bisa dipertimbangkan, tapi nggak saya sarankan. Nah, tapi kebanyakan KTA ini kayak ataupun kayak kredit atau gesek kartu kredit itu untuk hal yang konsumtif, yang nggak memperkaya kita, tapi untuk hal-hal yang habis pakai, kayak itu yang nilainya itu menyusut. Nah, akhirnya karena nggak kuat gagal bayar. Nah, kalau semua gagal bayar, endingnya apa? Endingnya nanti ada kredit macet. Nah, kredit macet akhirnya pemerintah harus stimulus uang. Stimulus ada market crash gitu ya, stimulus uang dan pemerintah cetak uang. Nah, di sana mulainya inflasi. Inflasi jadi uang kita yang 100.000 bisa kita pakai buat banyak hal. 5 tahun lagi udah nggak ada artinya 100.000 itu. Nah, ngefek kan kalau secara personal ekonominya kita itu nggak bagus, kita juga memberikan dampak yang negatif untuk negara kayak itu. Misalnya kayak kita nggak punya keuangan yang kuat tapi kita ngotot mau beli Pajero. Oh sorry, ini nggak disponsori oleh Pajero ya. Tapi kalau mau sponsor it's okay. Iya nggak? Atau pantat jajar loro ya. Jadi pick up ya. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau beli sesuatu tapi nggak sesuai dengan kemampuan kita, lalu secara defensifnya kita tuh masih kurang kuat. Nah, ya nanti itu yang bakal terjadi kayak domino effect. Kayak itu. Jadi kayak ada kredit macet dan sebagainya, dan itu bakal ngefek ke hal-hal yang lain. Misalnya dia nggak mampu bayar, akhirnya kerjanya dia ada korupsi, benar, setuju kayak banget, dia kepepet akhirnya korupsi. That's why uang ini adalah satu hal yang Tuhan Yesus sering tekankan di Alkitab, karena actually pengelolaan uang itu masalah hati. Jadi misalnya dari sekian banyak dosa, salah satu yang disejajarkan, diingatkan sama Tuhan adalah jangan jadi hamba uang, jangan jadi hamba mamon. Karena ketika kita menghambakan diri pada mamon, Tuhan bukan lagi tuan kita. Nah, tapi posisinya kita harus ubah. Kita ngobrol di sini tentang keuangan, bukan tentang materialistis, tapi kita bagaimana menaruh uang itu sebagai hambanya kita. Kayak gitu. Jadi ketika kita benar pengelolaannya, kita bukan bekerja untuk uang, tapi uang itu dipakai untuk kemuliaan buat Tuhan, kayak gitu. Berarti uang itu sebagai alat ya. Benar. Tapi bukan istilahnya segala-galanya untuk uang, gitu ya. Benar ya. Nah,
saya masih inget nih beberapa tahun yang lalu kan Pret sempat bilang nih banyak dari kita itu yang anak-anak muda terutama yang milenial nih mengejar sesuatu yang instagramable, atau sesuatu yang misalnya kita ke kafe-kafe yang bagus dan lain-lain. Tapi ternyata pas ngecek ke keuangan ternyata check up keuangannya nggak lolos nih, jadi kayak nggak sehat gitu kan. Jadi tidak punya investasi dan lain-lain. Nah itu gimana sih Pret? Maksudnya caranya anak-anak muda seperti kita ini bisa apa ya, mungkin kalau untuk mengubah 100% langsung lifestyle menjadi tidak pergi ke kafe itu kan agak sulit ya. Benar, nah itu gimana sih adjustnya supaya kita ini aku sadar, terus kemudian aku mengambil langkah, dan langkah praktisnya gimana sih kalau buat nih teman-teman yang lagi denger nih? Langkah praktisnya kayak gini ya. Saya suka kembalinya tuh ke masalah hati. Soalnya gini, kenapa kita bertanya ke diri sendiri ya, waktu kita mungkin saat teduh kayak gitu ya, kenapa saya harus ke cafe yang instagramable? Misalnya, biar fitku itu cakep gitu ya. Nah, banyak likes. Berarti ini bicara tentang apa? Apakah saya butuh diterima? Apakah saya butuh divalidasi? Apakah saya butuh sanjungan orang? Nah, kalau kita lebih butuh itu, berarti ada something wrong dengan kita sama Tuhan kayak itu. Kita belum merasa enough kayak itu. Jadi, nah kalau kita tahu tentang hal itu, kita bisa langsung balik ke Tuhan. Tuhan minta hikmat. Tapi hikmat bukan hanya sekedar hikmat, tapi minta hatinya diberesin dulu. Baru aku percaya bahwa Tuhan itu kasih segala sesuatu di dalam hidup kita itu enough. Kayak Tuhan pun kan juga berkata bahwa di doa Bapa kami Tuhan kan mengajarkan, berilah kepadaku hari ini makanan kami secukupnya, kayak gitu ya. Nah, orang sekaya apapun belum tentu bisa bicara cukup. Buktinya mereka tetap ngejar besok harus lebih keras lagi, lebih cuan lagi ya kan, kayak itu. Karena rasa cukup itu adalah rasa yang paling mahal kayak gitu. Mantap. Beneran. Ya, bener. Setuju. Aku nggak cukup menerima diriku. Akhirnya mencari validasi dari luar. Aku nggak cukup punya Tuhan. Akhirnya mencari hal-hal yang lain dengan yang di luar Tuhan. Akhirnya itu ngefek ke keuangan, karena setiap apapun yang kita lakukan di sana ada cost, kayak itu ya. Kita pernah dengar tentang opportunity cost ya. If we do something, berarti kita juga lagi mengorbankan hal yang lain, kayak itu ya. Jadi hal itu yang perlu kita check up dulu di dalam saat teduhnya kita. Kita perlu jujur sih dalam hati. Kenapa saya melakukan hal ini semua yang bikin boros? Tapi kadang itu orang ada blind spotnya. Ada blind spotnya. Saya pun juga pernah berada di sana karena saya pun pernah muda dan saya pun pernah lost kayak gitu ya. Kita pasti punya masa-masa kayak gitu kan. Masa-masa kelam sendiri ya. Jadi kayak kalau boleh saya ngobrol di sini, saya akan kayak ngobrol ke myself, my younger self gitu ya, kayak diri saya yang lebih muda ya. Buat teman-teman yang apakah saya yang lebih muda? Saya yang lebih muda. Tuhan, saya berdoa buat Jadi kayak selalu kita tuh ada penyesalan ketika kita tuh udah di usia tertentu atau kayak kita udah melakukan sesuatu yang kurang tepat gitu ya. Coba saya melihat dulu tuh saya suka quote and quote kayak have fun kayak gitu ya, work hard play hard kayak gitu ya. Terus waktu di Taiwan sendiri saya kan dapat full scholarship, masih saya dapat banyak berkat lah. Misalnya kayak saya sempat magang juga di kedutaan Indonesia dan di sana pun kan juga lumayan well paid kan kayak gitu. Jadi tapi itu selalu habis, to be honest, untuk kayak have fun kayak itu, untuk have fun dan sebagainya, kayak untuk eksistensi kayak gitu ya. Oh aku harus kesini. Nah sekarang di umur yang sekarang, aduh coba saya mulai tabung di reksadana, coba saya tabung di saham, gila compounding effect-nya itu bakal bikin saya itu lebih baik daripada sekarang. Tapi ya gitu, kadang Tuhan itu kasih kita pelajaran juga kayak gitu. Nah, yang langkah praktisnya adalah kita check up bukan hanya masalah hati dulu. Pertama masalah hati, yang kedua check up keuangan kita. Check up keuangan kita dengan gini, kita mencatat semua hal yang kita keluarkan pakai uang kayak gitu ya. Itu simpel banget. Jadi apalagi di zaman yang serba maju pun kita kan udah ada aplikasi untuk mencatat. Kita lihat klasifikasinya ini kemana, ke food, ke lifestyle misalnya. Kita golongkan nih ke makanan, terus habis itu ke bensin, lalu apalagi ya social life mungkin. Iya social life. Kadang tuh makan sama
yang mahal itu bukan makannya, tapi social life. Kita makan soto aja cukup ya. Soto 15.000 itu cukup kenyang dan happy kan, comfort food ya. Tapi kadang yang bikin habis itu social life kayak itu ya. Ya itu kita cek ketika kita keluarkan let's say 10.000, bahkan yang dari kecil, nominal kecil pun itu saya mulai catat waktu itu. 500 rupiah pun saya catat. Karena satu hal saudara, kita bisa tahu prioritas orang itu dari apa? Keuangan dan waktunya. Kayak gitu. Jadi waktu itu saya catat udah don't care, saya catat dulu. Gila, saya lihat ternyata ke social life. Kayak misalnya kan sekarang banyak shower kan ya, bridal shower, baby shower, ini dan itu. Di sana kayak ada kadang itu memang good friend kayak itu, tapi kadang cuma acquaintance gitu ya. Jadi kayak faktor sungkan dan sebagainya, akhirnya ikut-ikutan kayak itu. Akhirnya kurang bisa ada boundaries kayak gitu. Jadi langkah pertama check up di hati, apakah kita itu kayak udah feel accepted by God kayak itu ya. Apakah kita udah beres secara hati? Kalau belum, kita minta sama Tuhan pulihkan kita. Yang kedua itu mulai check up dulu. Kita lihat dulu seberapa jeleknya, kita terima apa adanya, kita jujur dulu, kita yuyur ya. Yuyur kacang hijau. Kita jujur dulu. Oh ternyata saya bednya di sini. Nah baru setelah kita lihat, sama kayak kita medical check up. Oh ternyata saya kolesterol. Nah baru kita adjust kayak itu. Nah setelah kita lihat, oh ternyata saya terlalu bengkak, pengeluarannya itu di hal ini. Yang nggak penting ini, nah bisa ditata kayak itu. Nah setelah kita cek, baru kita masuk ke next stepnya kayak itu. Baru bisa mengambil langkah-langkah selanjutnya apa gitu. Ya. Jadi memang benar, maksudnya bicara uang itu memang nggak jauh-jauh dari hati ya memang. Jadi memang nggak jauh-jauh juga. Misalnya kita lihat kita boros, mungkin belum tentu nih karena kita memang boros bawaannya, tapi karena kita mau memenuhi kebutuhan sosial yang ada kayak gitu kan ya. Tadi kayak banyak shower padahal kita udah mandi tiap hari. Benar ya. Masih butuh shower lagi yang lain gitu ya. Nah, oke, tadi kan Pret sempat bicara soal kan istilahnya berkaca ke kehidupannya yang dulu dan Tuhan bawa Pret banyak berubah. Nah, apa sih pengalaman yang Pret paling rasakan, maksudnya kayak paling keren atau paling berkesan tentang apa yang Tuhan lakukan di keuangan yang Pret pernah rasakan? Maksudnya apapun itu, jadi biar kita juga sama-sama bisa belajar, karena kan di sini tadi kan kita bicara uang itu selalu bicara hati, ya kan? Dan Tuhan itu selalu bekerjanya lewat hati, dimana berarti uang ini sebenarnya salah satu alatnya Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya lewat kita juga sebagai pengelola ya istilahnya. Benar, apa sih yang Pret pernah alami yang berkesan, yang mungkin bisa memberkati teman-teman di sini yang juga mungkin sedang bingung soal keuangan dan lain-lain, apa nih, boleh cerita? Oke, jadi ini hal-hal simpel ya. Jadi kayak yang pertama tadi kan saya sempat mention kan tentang masalah education breakthrough gitu ya. Waktu itu saya benar-benar kayak hopeless. Gila, saya mau kuliah di mana kayak gitu ya. Terus kayak nggak ada, waktu itu beneran orang tua saya itu lebih mementingkan hal yang lebih urgent, yaitu kesehatan orang tuanya saya. Orang tua saya. Jadi engkong sama mak kayak gitu ya. Karena kan keluar masuk rumah sakit. Nah, ya otomatis masalah hidup dan mati lebih penting dong kayak itu. Dan papa sempat ngomong gini ke saya, udah lu kerja dulu aja ya, kerja dulu aja, nanti kalau udah ada biaya baru nanti kuliah kayak itu. Tapi aku percaya bahwa mintalah maka engkau akan mendapat kayak itu ya. Jadi waktu itu saya doa terus habis itu beneran saya nggak bisa masuk ke kuliah di perguruan tinggi swasta manapun karena terlalu pricey. Terlalu pricey di Surabaya, udah di luar budget lah intinya kayak itu. Tapi saya memang juga udah mengincar salah satu perguruan tinggi negeri di Surabaya, dan saya berdoa, Tuhan, saya percaya Tuhan kasih hikmat kayak gitu ya. Dan beneran Tuhan kasih hikmat, bahkan saya nggak bayar uang gedung sama sekali. Waktu itu saya masuk ke Universitas Airlangga, di mana yang lain itu di sepantaran saya untuk biaya kuliah rata-rata per semesternya itu 7 juta, 8 juta. Saya per semesternya hanya 600.000 kayak gitu. Jadi kayak Tuhan kayak provide kayak gitu ya. Dan waktu berjalan saya mulai ada kesempatan untuk kayak side hustle lah kayak gitu ya, sambil kuliah kayak gitu ya. Tapi kayak aku merasa ketika saya udah di sini kayak Tuhan itu
melatih jari-jari kita untuk berperang, untuk nggak gampang nyerah kayak itu ya. Dan tapi nggak gampang nyerah, tapi nggak mengandalkan diri sendiri. Nah waktu itu saya udah hampir lulus dari kuliah, ternyata dosen membimbing saya sakit jantung. Ya gagal lulus 4 tahun. Akhirnya kayak Tuhan itu batalkan rencana. Saya nggak bisa lulus 4 tahun. Tapi Tuhan punya rencana yang beda. Gara-gara saya agak molor, paling tinggal skripsinya aja itu. Saya agak molor, akhirnya saya punya kesempatan untuk dapat scholarship. Jadi dapat info dan saya ngejar itu, scholarship yang full ke Taiwan. Kayak itu ya. Nah, banyak pengalaman demi pengalaman secara finansial pun Tuhan kayak kasih keajaiban. Jadi, nah, tapi sayangnya waktu itu saya belum melek. Melihat tapi nggak melihat kayak gitu ya. Bahwa Tuhan sama ini cukupkan. Kayak gitu ya. Jadi waktu itu misalnya pun di Taiwan saya udah dapat banyak hal, tapi kadang karena hidupnya yang lumayan hedon, kayak penggunaan uang, saya bukan yang party hard gitu ya, tapi kayak kadang itu ya misalnya ada bad habit, misalnya kayak kita urunan, saya keluar duit dulu, tapi saya sungkan lagi. Itu yang bocor halusnya di sana. That's why ada salah satu pepatah, ada salah satu ekonom di dunia ngomong gini. Yang bikin hancur kapal itu bukanlah hal yang besar, tapi lubang yang kecil gitu. Jadi dia tenggelam. Nah, tapi Tuhan ya sejatuh-jatuhnya kita nggak sampai terantuk. Nah, tapi saya tetap dapat kayak pas pertolongan pada waktunya, Nah, sampai satu titik saya lihat kayak wah, saya terselikan waktu saat itu gitu, nggak bisa ini saya kayak gini terus. Saya lihat dari saya mengaca lagi kembali kayak ke real life. Waktu saya balik ke Indonesia, saya balik ke real life, saya lihat bahwa kalau gini terus saya bisa jadi the next sandwich generation kayak gitu. Dan saya nggak mau mengulangi hal yang sama kayak gitu ya. Jadi dari sana saya mulai check up hati, lalu check up keuangan, dan saya tanya Tuhan, what should I do kayak itu. Nah dari sana Tuhan kasih hikmat, mulai pelan-pelan bangun yang defensif, perkuat yang defensif. Ibarat kita itu bangun rumah, bangun apartemen yang diperkuat, yang budget utama kita bukan di dekornya dulu, tapi yang starting pointnya adalah fondasinya kayak gitu ya. Jadi kayak we have to know ada untuk level keuangan ada hal yang defensif, ada yang baru membangun di atasnya. Yang defensif ini adalah misalnya kayak kita punya make sure bahwa credit score-nya kita bagus. Di Indonesia kan nggak ada credit score kayak di US ya. Tapi misalnya kayak kita no debt, nggak ada utang. Terus kita juga punya insurance. Itu juga penting banget, kita harus melek insurance juga karena itu juga salah satu cara untuk memitigasi resiko kita. Karena insurance pun banyak orang yang anti di luar sana ya, banyak orang anti, nanti ditipu dan sebagainya, nggak cuan. Memang intinya insurance bukan untuk cuan, tapi untuk protecting aset dan tabungan yang kita lagi tabung kayak itu. Nah kalau itu udah beres di sana, lalu kita bangun dana darurat, baru di atasnya kita bisa membangun investasi. Jangan terbalik. Investasi dulu, tapi nggak punya dana darurat, gitu kan? That's why kenapa di setiap market crash ngomongin masalah terbolak-baliknya prioritas, banyak orang yang kayak gini, karena prioritasnya terbalik. Pokoknya ngejar cuan dulu ya, investasi dulu, biar gede-gedean. Orang kan banyak yang kepingin cepet kaya, benar. Get rich quick scheme, akhirnya masuk ke apa, GCG, MMM, yang kayak ternyata investasi bodong. Oke lah, investasi bodong itu banyak orang yang gelap mata karena faktor kepingin cuan cepet. Kepingin langsung cuan 30% dengan dijaminan, nggak ada kayak gitu. Itu mungkin papamu yang it's too good to be true. Too good to be true kayak gitu ya. Nah tapi ada juga yang orang-orang udah jalurnya pas, misalnya kayak mulai nabung saham kayak gitu ya. Tapi salah mereka nabung saham dulu tapi nggak punya dana darurat. Nah, let's say kayak tahun 2020 kemarin, ada beberapa teman yang berkeluh kesah ke saya ngomong gini, aduh berat aku rugi 100 juta, aduh berat aku rugi 200 juta. Loh kenapa? Iya karena aku jual sahamku. Loh saham apa? Ini. Loh padahal itu saham yang blue chip, yang liquid. Nah kalau kamu percaya bahwa saham itu adalah saham yang bagus, kenapa kamu lepas kayak gitu ya? Karena waktu itu butuh uang ya, pandemi. Nah tapi saya nggak to the point nanya kayak gitu. Tapi actually bakal ada, analisis saya ada 2 tipe. Yang pertama karena dia nggak tahu secara fundamental untuk
good atau tidaknya perusahaan tersebut, emiten tersebut, atau yang kedua, banyak orang yang lepas akhirnya market crash, saham turun semua. Karena apa? Karena keuangannya nggak kuat. Waktu pandemi terjadi, social distancing, banyak yang dirumahkan, di laid off, no income, tapi nggak ada dana darurat. Terus ada yang kena COVID, sekali kena COVID 700 juta, gila, duitnya siapa? Akhirnya mau nggak mau dia cairkan, ya nggak? Benar-benar. Aset dijual. Kenapa rumah-rumah banyak yang dijual cepat BU? Ya karena apa? Fondasinya nggak kuat. Nggak punya tabungan dana darurat ini. Iya benar. That's why kita ngobrol. Waktu itu saya ngobrol sama teman-teman yang udah MDRT kayak di insurance kayak itu. Benernya sama kayak kita mau bangun sesuatu, semakin tinggi kita mau bangun sebuah gedung, semakin dalam fondasinya harus ditanamkan. Sama halnya ketika kita mau bangun kehidupan kita mau semakin tinggi, fondasinya itu juga harus makin kuat, dana darurat kita juga harus makin kuat, dan insurance kita pun juga harus makin kuat. It's true, karena misalnya gini, let's say saya pengusaha, tapi waktu itu ada market crash, supplier nagih, lalu yang jadi partner kerja kita gagal bayar, nggak bisa bayar, mandek dong. Duit kita nyantol di mana-mana kan. Nah, kalau saya nggak punya dana darurat sebagai pengusaha, saya mau gaji karyawan pakai apa? Mau kan? Running bisnisnya ini pakai apa? Jadi personal finance sama company corporate finance itu actually sama-sama harus sama dana darurat. Dana darurat itu penting kayak itu. Seberapa liquid cash yang kita punya kayak itu. Dan di masa-masa gini butuh banget yang namanya cash flow juga. Bener. Kan, makanya ada yang perkataan cash is king, cash flow is queen kayak itu. Ada raja, ada ratu, ya kan. Nggak semua aset itu kita taruh di aset yang mandek kayak properti dan sebagainya karena susah terjual kayak itu. Jadi that's why kita perlu ketika kita bangun segala sesuatu perlu kita perhitungkan baik-baik. Itu pun juga ada di Amsal kan kayak gitu ya. Nah, sama halnya juga kita benernya kayak personal finance itu ngobrol tentang actually personal finance itu like 10% itu knowledge, tapi 90% itu behaviornya kita, disiplinnya kita. Benar, banyak orang yang tahu, personal finance kalau mau sejahtera harus besar tiang daripada pasak, iya kan, bukan sebaliknya kan, harus surplus keuangannya. Tapi kenyataannya banyak yang gaya hidupnya itu ikut dengan kenaikan income-nya. Jadi naik gaji, naik gaya hidup ya. Iya benar. Makanya di tahun 2020 sempat ada ramai kan berita-berita di detik.com, pokoknya yang di sosmed gitu ya, ada dikatakan mantan direktur bank yang gajinya dulunya 80 juta per bulan, nah waktu dirumahkan dia bingung bayar cicilan. Nah sekarang buat banyak dari kita 80 juta per bulan itu sudah besar decent banget. Money kan, maksudnya untuk income yang rutin 80 juta itu kita bisa mikir, wah ini aku buat yang udah melek keuangan, kita bisa nata, wah kalau ditaruh di emiten ini yang bisa kasih dividen sekian, wah berlipatnya banyak. Atau sebagian aku bikin usaha di toko online gitu, kita bisa mikir kan ini buat apa aja kayak itu ya. Tapi buat orang-orang yang nggak bisa handle, ya endingnya ketika itu dilepas, ya hancur lah karena fondasinya nggak kuat, dia nggak benerin di fondasinya kayak gitu. Jadi kekayaan itu bukan karena seberapa banyak income-nya kita, tetapi seberapa benar kita mengelolanya kayak itu. Dan bicara just for him, kita melakukan segala sesuatu yang terbaik buat Tuhan tuh juga nggak jauh-jauh bicara bagaimana kita mengelola uang gitu kan. Karena dengan pengelolaan yang baik itu kan Tuhan bisa bekerja, Tuhan bisa bawa kita juga jadi inspirasi juga buat orang lain. Iya benar. Nanti misalnya kita bisa ngerjain passion kita dan lain-lain. Nah ini kalau misalnya nih buat teman-teman yang saat ini kayak kan tadi kan bicara kalau misalnya sudah punya yang fondasinya bagus dan lain-lain. Nah tapi ada nih teman-teman yang mungkin kan kita nggak tahu nih kondisi keuangan kita teman-teman kita seperti apa secara real. Nah buat teman-teman yang sekiranya punya hutang, jadi tabungan nggak ada, malah punyanya hutang karena misalnya uang hutang itu dirasa uangnya sendiri, padahal ada uang hutang itu adalah sesuatu yang harus dibayar kembali, bahkan dengan bunga, ya kan? Nah itu gimana, Pret? Jadi misalkan kadang sudah pusing dengan hutangnya, terus rasanya sudah mungkin mau bunuh diri, tapi tahu bahwa kalau bunuh diri itu dosa, gitu kan? Jadi harus ngapain nih? Nggak tahu. Aku harus mulai dari mana? Karena semua sudah seperti benang yang istilahnya
bulat gitu atau benang yang ruwet gitu. Nah, itu gimana memulainya gitu? Ini pertanyaan terakhir nih. Oke, yang pasti, Ci, nggak ada yang terlalu sukar dalam Tuhan, kayak itu ya. Nah, kalaupun memang kita jatuh, misalnya ya, saya analogikan kita jatuh di depan ini ya. Kalau kita jatuh tapi kita nggak bangkit, ya ngapain gitu ya? Selonjor di tanah gitu ya. Nah, kalau kita kalau kita jatuh, ketika kita tahu salahnya kita, itu kita harus puji Tuhan. Dari sana kita bisa tanya Tuhan, what should I do next? Kayak itu ya. Nah, kalau ada hutang, jangan terburu-buru untuk investasi. Bereskan hutangnya dulu. Jadi paralel sambil bangun dana darurat, benerin juga hutang. Tapi memang berarti harus jalan bareng nih. Jalan bareng kayak itu ya, disandingkan. Jadi biar nggak sendiri. Biar berdua lebih bagus ya. Bener. Nah, karena hutang itu tetap adalah konsekuensi dan kewajiban kita. Jangan sampai kita itu jadi batu sandungan di sana. Dan aku percaya Tuhan pun pasti kasih kekuatan buat orang-orang yang mau berbalik dari jalannya yang salah kayak itu ya. Dan let's say kalau kita pun melakukan hal yang benar, aku percaya bahwa Tuhan itu akan membukakan divine connection kayak itu ya. Divine connection. Sama kita itu mau rajin, Tuhan pasti akan kasih jalan. Nah, kalau kita waste our time itu untuk self pity party kayak kita, aduh salahku ya Tuhan ya apa ya. Aku terlanjur terus nih. Kita wasting our precious time yang nggak bisa berbalik lagi. Yang seharusnya let's say kita bisa kayak kerja ngelesin lalu dapat income, kita akhirnya spendingnya di sana. Dan itu malah membuat hati kita semakin nggak karu-karuan kan. Ya, karena terus akhirnya kita grumble, kita ngomel, lalu menyalahkan Tuhan, bahkan salah kita sendiri kayak itu. Nah, tapi kalau kita ya udahlah, jangan baper, kita Tuhan aku percaya Tuhan bahwa aku akan keluar dari sini dan kalaupun kemarin Tuhan sampai izinkan, aku percaya bahwa kita pun sehat, itu masih berkat dari Tuhan kayak itu. Dan misalnya kayak gini, aku suka dan aku taruh di bioku di Cerdikiawan ya. 5+2 itu bukan 7, tapi 5+2 itu sama dengan 5.000. Kalau kita bersyukur dan kita serahkan ke Tuhan. Dan ya kelihatannya, wih pembicaranya hari ini kok ngawang banget. Enggak, tapi itu basic dari segalanya. Dari sana kalau memang kita nggak tahu kita harus bayar pakai apa, ya kerja. Kita banyak hal untuk cara untuk kita bisa earn something. Selama kita punya waktu 24 jam, setiap kita, orang kaya, orang miskin punya waktu 24 jam. Jujur kalau saya misalnya terbelit hutang, kayak itu ya, saya don't care, aku harus beresin hutang, aku doa, tapi at the same time, misalnya kayak saya apply kerjaan di mana-mana nggak diterima, even saya jadi kurir, ataupun saya buka toko online, ataupun saya buka ini dan itu adalah usaha saya kayak itu. Dan aku percaya setiap orang yang mau berusaha akan ada pertumbuhan di sana. Aku menabur, Apolos menyiram, Tuhan yang beri pertumbuhan. Pertumbuhan itu cuman bagian dari Tuhan, tapi jangan lupa bahwa ada yang kita kerjakan, bagian kita yang perlu kita kerjakan. Jadi jika Anda mengatakan bahwa aku nggak punya modal, tenaga Anda itu udah modal kayak itu. Hikmat dari Tuhan itu udah modal juga. Teman Anda, koneksi Anda itu modal. Sama kita menggunakannya dengan baik, dan gimana caranya hanya Tuhan yang tahu. Maksudnya kita bisa tanya ke Tuhan, kita konsultasi ke komunitas kayak itu. That's why kita perlu ada komunitas, kayak support system ya, support system yang bisa bantu kita. Dan jadi, perlu jujur ya. Benar, perlu karena jujur. Kalau misalnya ada support system tapi orang yang komunitas kita tidak tahu apa yang sebenarnya kita alami, juga nggak bisa membantu kita. Benar. Tapi bantuan jangan kita mengandalkan manusia 100%, tapi biarlah support system kita tuh sebagai faktor akuntabilitasnya kita. Oke, aku komitmen untuk mau beres hari hutang, dan ayo kita doa bareng-bareng, dan kita misalnya pasti aku percaya sih pasti ada support system yang oke, aku bantu kamu cari kerjaan, misalnya kamu open PO. Nah, selama ada orang-orang yang kayak gitu, menurutku itu ada jalan kayak gitu ya. Jadi dan dari sanalah mujizat demi mujizat itu bisa terjadi, bahkan yang di luar kita bayangkan. Mungkin kita nggak sampai perencanaannya sevisionari Elon Musk dan sebagainya, tapi ketika step demi step kita mau belajar hidup benar, kita mau bangkit dari kesalahan, di sana Tuhan bakal take care tentang hal itu. Jadi menjumpakan kita dengan orang-orang yang tepat. Terus membukakan peluang-peluang yang baru. Benar. Gitu kan. Dan dari sana aku percaya bahwa
setiap orang-orang yang ada di hidup kita, some of them, beberapa dari mereka adalah orang-orang yang pernah di posisi sana. Dan percayalah bahwa Anda ditaruh di sana ketika Anda menang, Anda akan diperhadapkan atau Anda akan dibawa untuk memberkati orang-orang yang jatuh di area sana. Jadi itulah indahnya komunitas di dalam Tuhan sih, kayak gitu. Jadi aku percaya ya masalah duit sih tentang mengelolanya itu. Dan kalaupun Tuhan izinkan kita sampai kepleset di sana, ya udah bangkit kayak bangkit, benar. Setuju banget ya. Berarti jadi istilahnya apapun keadaan keuangan kita saat ini, teman-teman, selalu pasti akan ada jalan Tuhan. Either kita ini mungkin lagi masih bangun fondasi, maka dibangun dengan benar-benar ya, maksudnya dibangun dengan baik. Kalau sudah punya fondasi, mulai ke dana darurat, kemudian setelah dana darurat baru berinvestasi, jangan kebalik-balik. Nah, makanya butuh banget kita mengerti soal keuangan. Jadi kadang-kadang kan soalnya kan kita suka nanti akan ada yang memikirkan, tapi tidak selamanya akan ada yang memikirkan gitu. Kita harus benar-benar prepare dari sekarang gitu. Apa yang kita lakukan sekarang dampaknya itu nanti ke masa depan gitu kan. Nah, boleh closing statement nih, apa sih yang Pret pengen sampaikan? Jadi kayak statement apa sih yang pengen Pret bagikan ke teman-teman yang lagi nonton kita bincang-bincang asik kita hari ini soal keuangan dan apa sih dari keuangan, kenapa sih keuangan itu kok sangat relate banget sama melakukan yang terbaik buat Tuhan kayak gitu. Aku percaya dari awal tertulis di Alkitab pun di Kejadian bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu dan segala sesuatu itu adalah untuk dikelola oleh manusia. Itu pengelolaan itu udah dari awal Tuhan taruh blueprintnya untuk manusia, untuk Adam dan Hawa waktu itu ya. Jadi aku percaya bahwa kekurangan maupun kelebihan yang ada di hidup kita itu adalah modal. Modal itu adalah modal yang kadang itu kita terlalu buta untuk melihat. Jadi untuk itu kita perlu belajar, kita cek lagi apa yang di tangan kita. Tuhan itu selalu memakai dari bukan apa yang belum ada di dalam hidup kita, tapi apa yang ada di tangan kita. Misalnya Musa dari tongkatnya yang di tangan, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Lalu misalnya kayak waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, Tuhan Yesus ini ada anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ikan. Dari apa yang kita punya, sesedikit itu Tuhan mau kita kelola kayak itu. Tuhan mau kita kelola agar apa? Kalau kita mengelolanya itu kita akan jadi berkat di sana kayak itu ya. Jadi uang, ingat sekali lagi, uang itu adalah hamba kita, bukan kita adalah hambanya uang. Kalau uang kita jadikan hamba, aku percaya bahwa kita akan mengejar tujuan-tujuan yang ilahi kayak itu, tujuan yang benar. Nah, kalau uang itu adalah goalnya kita, kita akan menggunakan segala cara. Kita use people kayak itu ya, bukan use money for blessing people, tapi kita use people to get money kayak itu ya. Jadi kita harus ingat bahwa uang itu adalah hamba. Dan yang kedua, buat teman-teman apalagi yang masih pelajar kayak itu ya, ingatlah bahwa first learn then you earn. Jadi belajar dulu baru kita earn money, dapat income kayak itu ya. Jangan kebalik, usaha untuk mau cuan cepet atau mau dapat duit cepet, enggak. Tapi kadang ingatlah bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Ada waktu untuk menabur, ada waktu untuk kayak menabur kan kelihatannya kita buang ya, tapi itu bakal kembali berlipat-lipat kayak itu ya. Jadi nikmatilah setiap season yang ada. Kalau seasonnya kita masih pelajar, ya belajarlah sebaik-baiknya. Kalau season kita masih ikut orang jadi karyawan, belajarlah sebaik-baiknya dari bos Anda. Jangan gosipin bos Anda. Tapi kayak kita lihat gimana kok orang ini bisa jadi bos. Benar. Kayak itu ya. Gimana dia mengelola keuangan untuk punya bisnis yang kayak gini. Kayak itu. Belajarlah, itu kesempatan kita. Nah, dia nanti kita bisa dipercaya Tuhan dipromosikan ataupun kita punya bisnis sendiri. Dari sana kita bisa belajar ke next seasonnya lagi. Dan yang pasti biar di setiap season kehidupan kita bisa berbuah kayak setuju. Enjoy dan berbuah gitu. Benar, Nah, ini nampaknya Pret sudah haus dari tadi ini ya, haus ya. Aduh, diminum dulu nih kopi dari Little Vlog ya. Ini peka banget ya. Peka banget ya. Boleh minum nih dari Little Vlog juga. Teman-teman yang suka kopi nih boleh langsung datang ke Little Vlog Cafe. Adanya tapi di Surabaya. Kalau teman-teman di kota lain ya datang dulu ke Surabaya gitu ya. Sekalian promosi Surabaya ya. Benar. Lumayan banget
Ini enak sih kopinya. Ya, enak ya. Enak dong, Little Vlog loh. Oke, thank you Pret buat bincang-bincangnya hari ini, sangat bermanfaat banget ya. Jadi maksudnya kita sebagai anak muda kita itu nggak cuman bisa tampil keren, tapi kita juga harus berpikir keren. Yes. Yaitu seperti tadi cerdikiawan. Iya. Jadi menjadi problem solver, bukan menjadi problem sendiri. Problem itu sendiri. Nah, bicara menjadi problem solver itu selalu jadi tujuannya Tuhan. Kita diciptakan pasti untuk sesuatu, ada tujuannya. Ada sebagai jawaban. Yes. Kayak gitu. Tuhan Yesus datang sebagai jawaban buat banyak orang. Nah, jadi biarkan hidup kita lakukan yang terbaik just for Him, dan kita boleh jadi jawaban buat semua orang. Oke, thank you buat Pret juga yang udah hadir, thank you buat all team, dan God bless you.